Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 193. Sabar. Hahaha, nama juga lagi hamil bang. Kalau ngerjain sendiri susah alasannya. Davin tersenyum saat mendengar jawaban istrinya tersebut. Dengan sabar, diusapnya lulur di bagian ketiak. Untung aja kalau belum lahir nak. Adanya kalau sudah lahir, kalian lihat apa yang dilakukan oleh mami. Kalian pasti akan menertawakan papi. Davin berkata sambil membersihkan bagian ketiak dengan menggunakan lulur. Hana tertawa saat mendengar ucapan suaminya tersebut. Abang sendiri yang bilang, sama istri nggak boleh geli, apalagi jijik. Masa sih cuma luluran ketiak aja ngomel-ngomel, sindirnya. Abang geli atau jijik dek, mana mungkin abang geli. Lihat ketiak bersih dan wangi gini. Pria itu bicara dengan sangat hati-hati. Dia cuma ketiak istrinya yang sudah dilulur sebagai pembuktiannya. Geli bang, Hana tersenyum ketika mendengar jawaban dari suaminya. Saya selesai melulurkan ketiak bagian kanan dan berpindah ke ketiak bagian kiri. Direktur utama disuruh luluran ketiak bini, ucapnya yang tersenyum. Abang, ini tolong sekalian ya. Hana tersenyum nyengir. Apa dek? Tanya Davin. Ini sudah gondrong. Deta sebentar suka lembab. Hana nggak suka, tapi potongnya jangan botak. Hana tersenyum malu ketika menunjukkan bagian di bawah perutnya. Davin senyum sendiri ketika mendengar ucapan istrinya. Kirain sekarang doyan yang gondrong. Ya enggak lah, Hana udah coba untuk gunting sendiri, tapi nggak bisa. Perutnya terlalu besar dan nutupin, jelasnya. Kenapa nggak minta tolong sejak kemarin? Davin mandang istrinya. Malu. Tapi katanya sama suami nggak boleh malu. Davin tersenyum dan mencium bibir istrinya. Sudah bersih dan putih, dipandangnya bagian ketiak istrinya. Hana tersenyum memandang ketiaknya kiri dan kanan. Mau mandi sekarang? Tanyanya. Iya, jawab Hana. Ini potongnya di kamar mandi ya. Davin megang bagian tadi disebutkan oleh istrinya. Iyalah, jawab Hana dengan cepat. Davin tersenyum dan megang tangan istrinya. Ayo, abah bantuin ke kamar mandinya. Hana mengangguk kepalanya. Ia berdiri dan memegang perut bagian bawah. Jalan aja sudah susah banget bang, keluhnya. Apa mau pakai kursi roda? Tanya Davin. Enggak usah, kamar mandi dekat, tolak Hana. Davin tersenyum dan mengusap perut istrinya. Sabar ya, sebentar lagi anak kita akan lahir. Iya, jawab Hana yang masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan Davin. Ini mau panjangnya berapa sentimeter? Davin megang gunting dan jongkok di depan istrinya yang sudah duduk di kloset duduk. Wajahnya memerah saat suaminya duduk di depannya. Tapi mau bagaimana lagi? Karena tidak bisa melakukannya sendiri, ia harus tahan malu. Nggak usah pakai-pakai senti bang. Nanti ribet pakai ukur-ukur lagi, jawabnya dengan polos. Davin tertawa terkekeh mendengar jawaban polos istrinya. Buka kakinya, perintah Davin. Dengan sangat patuh, Hana mengikuti instruksi yang diberikan oleh Davin. Ini benar-benar mancing dek. Pagi-pagi dikasih kerjaan lulur leher dan ketiak. Kemudian gunting rambut ini lagi. Davin menelan air ludahnya berulang kali. Hana nggak punya niat untuk mancing. Bibirnya maju ke depan. Ia harus fokus dan diam saat melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti ini. Sudah selesai, Davin berkata setelah melakukan pekerjaannya. Makasih ya, tapi si kembar yang tampan. Hana tersenyum. Kondisi kehamilan yang seperti ini membuatnya semakin manja. Bahkan pekerja ringan sekalipun selalu minta bantuan kepada suaminya.
Iya sayang, kita mandi sekarang ya, ajak Davin. Iya, Yohana kemudian berdiri di bawah cucuran air shower berdua dengan suaminya. Mandi pagi dengan air hangat terasa begitu sangat menyegarkan tubuhnya. Dengan sangat manja ia memeluk suaminya. Davin tersenyum ketika melihat sikap manja istrinya semakin hari semakin bertambah. Abang mau sabunan, dek? Davin mengambil spons dan sabun. Ia kemudian menyabuni tubuhnya. Adek, tolong punggung abang digosokin. Davin berikan punggungnya ke arah Hana. Iya, Yohana menghentikan menyabuni tubuhnya. Ia mengambil spons dan menyabuni bagian punggung suaminya. Abang sudah siap, sekarang gantian. Ia berbalik dan minta ke Davin menggosok punggungnya dengan spons. Diambilnya spons dari tangan istrinya dan menyabuni punggung hingga ke kaki. Anak papi juga harus disabunin, biar harum dan bersih, dan mengusap perut besar Hana dengan sabun. Hana hanya tersenyum dan membiarkan suaminya bermain dengan perutnya yang besar. Setelah selesai bersabunan, mereka kemudian menyiram tubuhnya di bawah cucuran air shower. Abang, kenapa ini nggak bisa dikondisikan? Hana mana bagian yang sudah berdiri sejak tadi. Kalau nggak mikir kantor dan perut istri yang sudah sangat besar, sejak tadi sudah abang hajar tanpa ampun, dek. Hana hanya tertawa ketika mendengar jawaban suaminya. Sudah yuk mandinya, nggak usah terlalu lama. Iya, Yohana mengambil handuknya dan kemudian melingkarkan ke bagian tubuhnya. Ia tidak tega bila menyiksa suaminya lebih lama lagi. Mereka kemudian keluar dari kamar mandi. Abang ambil baju adek dulu ya. Davin berkata ke istrinya sudah duduk di tepi tempat tidur. Iya, Yohana yang tersenyum dan melilitkan handuk di rambutnya. Adek memakai baju yang ini. Davin menunjukkan dress hamil berwarna merah. Udah nggak muat, jawabnya dengan tersenyum. Yang mana? Yang warna biru don't care. Davin mengambil dress hamil yang berwarna biru don't care di hanger. Ia menunjukkan kepada istrinya. Yang ini. Iya. Davin tersenyum dan kemudian memasangkan pakaian istrinya. Rasanya Abdul sangat senang ketika suaminya mengurusnya seperti ini, pada kondisinya sangat sehat. Abang pasang baju ya, rambut sisir sendiri. Davin mencium pipi istrinya. Iya, Yohana kemudian berjalan menuju ke meja riasnya. Davin memakai setelan jas untuk ke kantornya. Pagi ini akan terlambat datang ke kantor. Meskipun pria itu memiliki perusahaan, namun ia selalu menerapkan kedisiplinan kepada setiap karyawan. Karena itu, Davin selalu datang ke kantor tepat waktu. Setelah mendengar kabar yang diberikan oleh Fatan, Yanti mulai tidak tenang. Setiap saat waktu itu memandang ponselnya dan menunggu telepon yang masuk dari calon besannya. Ada nomor baru yang mau telepon. Apa ini mamanya Fatan? Dengan cepat Yanti mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Yanti dengan jantung berdegup dengan cepat. Apa benar ini Ibu Yanti, mamanya Nara? Tanya wanita di seberang sana. Terdengar suara wanita itu begitu sangat lembut dan juga sopan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.